Yuk ayo, yuk ayo, kita belajar menanam, kita belajar merawat. Tontonan mengedukasi, belajarlah di Ayo Bertani. Semua bisa, yuk ayo bertani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Apa kabar pemirsa sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tentunya harus tetap semangat ya walaupun udah sore ya. Senang sekali pemirsa, saya Kori dapat kembali menjumpai Anda tentunya dalam acara Ayo Bertani. Seperti biasa ya pemirsa, setiap hari Rabu pukul 17 waktu Indonesia Barat kita akan membahas seputar dunia pertanian tentunya. Dan kali ini kita pembahasannya menarik sekali pemirsa ya, ini tentang andaliman. Nah, kalau warga Sumatera Utara pasti sudah sangat familiar dengan tanaman andaliman ini. Lalu seperti apa budidayanya ya, kemudian produk-produk turunannya. Karena biasa yang kita ketahui bahwa andaliman ini adalah tanaman dari tanah Batak begitu ya pemirsa. Biasa kita jumpain itu di masakan-masakan khas Batak seperti arsik begitu. Kemudian ada sambal andaliman juga. Namun kali ini produk turunannya agak berbeda. Nah, apa itu kira-kira? Untuk itu Anda harus tetap saksikan ya pemirsa. Kita akan bahas kali ini, tema kita adalah budidaya andaliman dan produk turunannya bersama dengan kedua narasumber yang sudah hadir bersama Kori di sini. Kita perkenalkan ya satu persatu. Yang pertama ada Kak Radia Pasaribu yang merupakan pegiat pertanian dari andaliman itu sendiri. Selamat sore Kak Radia. Selamat sore Kak. Apa kabar Kak? Puji Tuhan kabar baik. Sehat ya Kak, terima kasih sudah hadir. Dan yang kedua ya, yang gak kalah cantik di sini ada Ibu Syahrani Devi. Beliau adalah pelaku usaha ya. Baik, selamat sore Bu Devi, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah. Sehat ya Bu. Sehat, Terima sehat kasih banget. sudah hadir Bu Devi dan juga Kak Radia. Baik ya, saya juga pemirsa, saya juga mengundang Anda di line telepon interaktif. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami bertanya-tanya soal andaliman ini ya, boleh ya pemirsa. Kita buka line telepon interaktif di 0811 61000386. Baik, sebelum kita bahas tentang tema kita tanya-tanya dulu ya pemirsa, narasumber kita ini kesehariannya apa, kegiatannya apa saja gitu ya. Saya awali dari Bu Devi. Kalau Bu Devi ini kegiatan sehari-harinya apa aja nih Bu Devi? Saya kegiatan sehari-hari saya itu pelaku usaha, juga saya seorang dosen. Oh wow, baik. Seorang dosen hadir di sini pemirsa, tentunya kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan juga. Ini berapa SKS yang di sore ini Bu? Baik, kalau Kak Radia sendiri kegiatannya apa aja nih Kak? Kalau saya sendiri, saya seorang petani dan juga kalau saya ke Medan, saya sebagai penjual andaliman juga. Wah, ini petani cantik ini ya pemirsa ya. Wah, menarik sekali sore ini. Kita akan bahas andaliman ya pemirsa. Ini menarik ini karena ini banyak yang menyukai, tidak hanya warga Batak aja ya. Tidak aja suku Batak aja yang suka andaliman. Saya rasa semua orang menyukai andaliman, apalagi kalau dibuat bumbu masakan seperti itu ya. Mungkin di awal kita boleh kasih perkenalan dulu deh nih ya kepada masyarakat, sebenarnya andaliman ini tanaman apa begitu Kak Radia, boleh bantu jelaskan kepada pemirsa di rumah. Oke, jadi andaliman itu adalah tanaman yang rempah-rempah yang tumbuh di hutan atau di tempat yang tinggi gitu, dan itu biasanya dipakai orang Batak untuk bumbu gitu. Namun belakangan ini banyak juga kuliner yang udah pakai andaliman ini sebagai pelengkap di rasa masakan mereka gitu. Baik, berarti ini khasnya dia di dataran tinggi ya Kak ya, di pegunungan Iya, ya. dia tumbuh di dataran tinggi. Dan itu biasanya kalau orang Batak itu sebut itu kayak itir-itir. Banyak namanya, ada namanya tuba, ada itir-itir. Kalau orang luar bilangnya itu merica Batak. Merica gitu. Batak, Ya. betul. Wah, menarik sekali. Tumbuhnya di dataran tinggi pegunungan ya pemirsa ya, memang khas sekali untuk daerah Tanah Batak sana, Danau Toba dan sekitarnya ya Kak ya. Dan rasanya juga khas sekali. Kalau sudah rasa andaliman di bumbu nih, wah ini masakan Batak langsung gitu ya pemirsa ya. Baik, namun yang perlu kita ketahui sebenarnya selain cita rasanya yang khas dan juga enak begitu,
manfaatnya apa sebenarnya untuk tubuh gitu ya pemirsa ya. Kalau kita konsumsi sebenarnya manfaat di tubuh kita apa sih begitu? Mungkin Bu dosen bisa jelaskan apa manfaat dari andaliman ini untuk tubuh kita yang mengkonsumsi, Bu Devi? Yang pertama, andaliman itu memberikan energi, rasa segar. Iya betul. Nah, kemudian andaliman mengandung zat besi atau Fe dan juga zinc. Nah, zat besi dan Fe itu adalah nutrisi mikro yang wajib masuk ke tubuh kita walaupun sedikit. Nah, karena itu berhubungan dengan darah. Betul. Nah, jadi seperti kalau dibilang ada darah sel darah bulan sabit itu kan biasa orang anemia. Nah, andaliman itu sendiri Fe yang dikandungnya itu bisa membuat sel darah menjadi bulat, jadi bagus, melancarkan peredaran darah. Nah, kemudian untuk orang-orang yang punya masalah dengan tenggorokan, batuk, dingin, itu kan dia ada efek hangat ya. Rasa hangatnya itu membuat tenggorokan menjadi lega. Nah, belum lagi rasa getir yang ditimbulkan di lidah. Nah, ketika getir itu ada di lidah, bawah lidah itu akan mengeluarkan cairan. Nah, cairan yang keluar itu mengandung enzim yang memang dibutuhkan untuk kesehatan, penyembuhan. Jadi sangat baik dikonsumsi. Jadi kalau kita lihat teman-teman kita Batak zaman dahulu itu menyehatkan tubuhnya itu, menghangatkan tubuhnya, apalagi di daerah dataran tinggi itu ya dengan andaliman. Jadi mereka bersemangat, mereka berenergi. Cuman orang zaman dulu nggak tahu itu kenapa kejadiannya begitu. Nah, setelah ada beberapa penelitian itu akhirnya tahu, oh ternyata ada kandungan Fe yang banyak di andaliman, ada kandungan zinc. Nah, itu yang memperbaiki kualitas kesehatan. Betul sekali. Wah, selain cita rasanya yang unik, khas dan juga enak begitu ya pemirsa, ternyata manfaatnya luar biasa untuk tubuh kita yang mengkonsumsi. Jadi memang cocok sekali ini untuk di dataran tinggi yang memang suhunya dingin. Jadi ini untuk menghangatkan tubuh begitu ya, memang khas sekali andaliman ini. Mari kita perlu ketahui juga ya pemirsa ya, bagaimana sih sebenarnya kalau untuk membudidayakan andaliman ini, apakah memang harus di dataran tinggi sana ya begitu ya pemirsa ya. Lalu seperti apa cara pembudidayaannya begitu ya. Kita tanyakan langsung ke Kak Radia ya sebagai petani dari andaliman. Kak Radia ini bagaimana untuk membudidayakannya? Pemirsa dulu juga pasti penasaran, selain suka mengkonsumsi, kita juga perlu tahu ya seperti apa membudidayakannya. Silakan Kak Radia. Oke, baik. Jadi cara membudidayakan andaliman itu yaitu dengan cara membibitkannya. Jadi ada dua cara untuk membibitkan andaliman itu, yaitu dengan cara nanti ada rumput liar di sekitaran pohon andaliman itu dibersihkan. Nah, andaliman yang sudah tua itu nanti dia akan pecah sendiri, jatuh ke tanah dan itu akan menjadi bibit. Gitu. Itu cara membudidayakan andalimannya itu. Dan juga perawatan-perawatan yang lain itu membersihkan rumput liar sekitarnya dan juga memberikan pupuk pada tanaman andaliman itu sendiri. Oke, berarti ini diawali dari bibitnya ya Kak ya? Iya. Nah, bibit ini yang dibawa contohnya ini yang di polybag itu bibit yang sudah berapa lama? Ini bibit yang 2 bulan. 2 bulan ya? Iya, dan 2 udah bulan. siap ditanam, dipindahkan ke lahan yang udah disediakan. Oh gitu, baik ya. Berarti memang harus di dataran tinggi ya Kak ya? Iya, jadi dia tumbuh di dataran tinggi dengan suhu yang dingin. Iya, tanah yang subur, dataran tinggi, suhu yang dingin. Kalau di tanah panas dia tumbuh tapi tidak berbuah. Oh, bisa Gitu. tumbuh tapi tidak bisa berbuah begitu ya, Iya. sama saja ya. Jadi memang dia ini sukanya suhu-suhu yang dingin ya pemirsa ya. Dia akan tumbuh dan subur di dataran tinggi yang suhunya dingin seperti itu. Baik, setelah kita bibit ini sudah kita, kalau sudah 2 bulan seperti ini sudah bisa kita pindah tanamkan ke tanah langsung. Kemudian untuk perawatannya tadi perlu pupuk juga, Iya, begitu ya Kak ya. pupuk. Kemudian dibersihkan sekitaran seperti Iya, itu ya. Jadi memang dibersihkan. harus, walaupun dia tumbuh liar di hutan ya, Iya. tanah aslinya ya, Iya. hidup aslinya begitu ya Kak ya. Tapi kita harus juga memperhatikan lingkungan sekitarnya. Iya, begitu ya, benar, Kak. lingkungan sekitar. Baik, setelah ditanami ini perlu proses penyiraman Kak, seperti itu Kak? Sebenarnya tanaman andaliman itu sendiri nggak sulit ya untuk merawatnya ya kan. Cuman membersihkan tanaman liar tadi sama dia berikan pupuk, dan setelah nanti dia besar sekitar 1 tahunan dia sudah mengeluarkan bunga, dan ketika dia mengeluarkan bunga dia akan mengeluarkan tunas kecil-kecil. Nah, untuk pemeliharaannya itu tunas kecil-kecil yang muncul itu akan dibersihkan juga supaya dia fokus ke buah
biar buahnya banyak. Nah, gitu. Dan yang lebih penting lagi sebenarnya bukan untuk pemeliharaan tanamannya, yang lebih sulit itu untuk pemeliharaan sama metik buahnya, karena buahnya yang cukup sensitif. Nggak boleh terlalu dipegang keras dan nggak boleh kena embun, air nggak boleh. Jadi seperti itu. Tadi muncul bunganya itu ketika usia 1 tahun. 1 tahun. Kalau untuk buahnya munculnya usia berapa? 1,5 tahun udah bisa dipanen. 1,5 tahun sudah bisa dipanen buahnya. 1,5 tahun udah bisa dipanen. Yang seperti ini ya Kak ya, ini udah ada di bawah juga contohnya pemirsa. Jadi yang bentuknya seperti ini dan warnanya seperti ini sudah bisa dipanen ya Kak ya? Ya, ini yang udah siap panen. Sudah siap panen, oke. Nah tadi Kak Radia mengatakan bahwa ini sensitif buahnya, itu bagaimana cara untuk memanennya ya Kak ya? Iya benar. Jadi andaliman itu andaliman yang bisa dibilang berkat ya, karena dia memang pemeliharaannya nggak terlalu sulit, tapi untuk pemeliharaan setelah dipetik dia cukup sulit. Nah, jadi andaliman ini kalau hujan nggak boleh dipetik, nanti dia bakalan pecah dan warna andaliman itu sendiri rusak. Jadi bisa kalau kami bilang lebam. Nanti dijual susah ya kan. Nah, nggak boleh dipetik saat hujan dan tidak boleh terpapar sinar matahari. Setelah dipetik seperti ini, tidak boleh terkena sinar matahari terlalu lama. Jadi begitu dia dipetik, dia disimpan ke ruang yang suhunya bagus atau yang sejuk. Seperti itu. Dan nggak boleh terlalu lama dibungkus karena dia akan menguap panas dan dia akan rusak. Oh gitu, berarti dia harus disimpan di tempat yang dingin, tidak boleh kena matahari seperti itu ya. Tempat yang sejuk. Di tempat yang sejuk seperti itu. Berarti nggak boleh di packing lama gitu ya Kak ya, kalau Nggak packing boleh. plastik ya. Nggak boleh di packing lama karena sifat andaliman itu sendiri kalau kulitnya itu pecah dia mengeluarkan seperti kayak cairan gitu yang mengakibatkan kulit andalimannya itu rusak. Oh gitu, baik. Baik, wah menarik sekali. Saya beralih ke Bu Devi ya. Bu Devi, kalau kita ketahui selama ini kan andaliman ini untuk bumbu ya Bu ya, untuk masakan, bumbu masakan, arsik dan lain sebagainya. Sambal juga sekarang udah mulai rame memang ya, sambal andaliman seperti itu. Nah, untuk kalau Bu Devi sendiri, produk-produk apa aja sebenarnya yang bisa dihasilkan dari andaliman ini Bu Devi? Kalau saya yang sampai saat ini yang saya kerjakan itu adalah teh andaliman dan kopi andaliman. Oke. Jadi ada dua jenis ya. Ini pun saya buat karena saya berpikir begini, kan andaliman itu kalau hanya untuk bumbu terlalu kecil speknya. Kita ingin buat luas dan andaliman itu dengan ringkihnya ataupun gampang rusaknya si buah andaliman ini gimana agar bisa lebih dinikmati oleh orang di mana-mana. Iya. Jadi kalau kita bawa fresh ya sebatas manalah dia kita bisa bawa berjalan ya kan, karena dia gampang rusak. Tapi ketika dia nanti kita udah keringkan dengan cara yang tepat, kemudian kita buat teh, kita tambahkan kopi, itu akan menjadi minuman yang cita rasanya, yang aromanya itu tidak hilang. Nah, jadi istilahnya masih tetap bisa dinikmati, andalimannya ada. Jadi ini yang membuat saya berpikir, wah kenapa nggak dibuat varian lain, sayang banget hanya sebatas untuk bumbu masak gitu loh. Padahal kalau dia dibuat dalam bentuk produk, itu bisa tahan lama, selain bisa tahan lama, nilai jualnya lebih tinggi, perjalanannya lebih jauh. Bisa tahan lama ya Bu ya. Betul. Wah menarik sekali ya. Nggak pernah terpikir ya pemirsa ya, andaliman ini dijadikan minuman gitu. Minuman teh dan juga kopi. Nah ini pasti penasaran ya seperti apa rasanya begitu ya. Karena kan yang selama ini kita, bayangan kita tuh bumbu masakan gitu ya pemirsa. Kalau untuk rasanya seperti apa? Bukan ini ciri khasnya di agak-agak getir-getir gitu kan Bu? Ciri khas andaliman itu adalah getir pedas. Ya, getir pedas itulah yang kita tidak boleh hilangkan. Kita harus jaga rasa getirnya, kita harus jaga rasa pedasnya. Nah, kemudian yang luar biasa lagi dari andaliman ini aroma. Nah, aroma andaliman itulah yang sebenarnya nggak ada duanya. Apalagi aroma andaliman yang dari Tanah Batak, khususnya di Parsoburan. Itu tidak bisa dikalahkan siapapun, dari manapun. Contoh, di Aceh ada dataran tinggi bisa ditanami andaliman, tapi aroma rasanya tidak seperti yang tempat aslinya. Di Cina itu terkenal dengan Sichuan.
Sichuan itu jenis lain dari andaliman, tetapi kualitas terbaik Sichuan itu masih kalah dengan kualitas terburuk andaliman kita. Nah, jadi aroma, cita rasa itulah yang ngangenin ya. Apalagi saudara-saudara kita dari Tanah Batak itu kan banyak tuh kemana-mana merantau. Nah, rasa rindu terhadap tanah kelahiran itu mereka bisa dapatkan. Kenapa? Biasa kan kalau di Tanah Batak itu arsik, naniura ya, semuanya itu andaliman rasanya itu setiap hari mereka konsumsi itu. Nah, ketika rasa rindu itu datang, nah ini produk itu akan mengobati. Jadi saya berpikir begini, nilai jual suatu produk itu kan tidak hanya terlihat dari lezatnya, bagusnya, tetapi ada nilai emosional, ada nilai historinya. Nah, kedua nilai itu terkadang membuat orang menginginkan lebih dan mau membayar berapapun. Nah, jadi selaku pelaku usaha, nah saya melihat dari sisi itu, ini punya nilai jual yang tinggi nantinya gitu loh. Walaupun mungkin spektrumnya nggak luas ya. Kenapa? Ketika saya perkenalkan dengan beberapa orang asing, mereka bingung, andaliman itu apa? Mereka kan tidak mau mengkonsumsi sesuatu yang mereka tidak kenal, sesuatu yang belum ada penelitian, mereka nggak mau. Nah, tetapi paling tidak kita memanfaatkan warga kita sendiri yang hidup di jauh di perantauan di luar negeri, dan itu menjangkau mereka dengan yang seperti ini. Jadi kalaupun mereka rindu misalnya, saya mau buat nasi goreng andaliman, itu kan sering dibuat ya kalau di kampung-kampung. Nah, teh andaliman itu sendiri yang isinya adalah 100% andaliman dikeringkan, sebenarnya tinggal dibuka sasetnya itu dicampur dengan bumbu, diulek atau di blender, itu udah bisa dijadikan mereka aroma dan cita rasa makanan gitu. Jadi makanya untuk produk teh itu saya nggak mau campur dengan yang lain, 100% andaliman yang dikeringkan. Nah, jadi bisa dia pemanfaatannya bisa berbeda. Selain untuk minum, ingin mau dibuat masakan juga bisa. Karena walaupun dia udah kering, cita rasa dan aromanya ketika dimasak itu masih tetap ada. Wah, luar biasa ya pemirsa. Produk turunannya menjadi minuman, teh dan juga kopi dengan latar belakang yang luar biasa. Kita dengar tadi cerita dari Bu Devi, ini mengobati rindu dari warga Batak yang mungkin merantau keluar kota, keluar negeri bahkan. Dengan meminum kopi dan teh ini berasa rindunya hilang gitu ya, rasa rindunya terobati akan kampung halaman tanah Batak tercinta. Wah, luar biasa. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita ya pemirsa. Untuk itu tetap bersama kami di Ayo Bertani, kami masih akan kembali. Semua bisa, yuk ayo bertani. Terima kasih pemirsa, kembali lagi bersama kami di Ayo Bertani ya. Kita masih membahas tentang tanaman andaliman di sini ya. Kita bahas tentang budidayanya dan produk turunan dari andaliman. Silakan pemirsa ingin bergabung bersama kami boleh ya di 081161000386. Bagi Anda yang bertanya-tanya boleh ya, mumpung ada di sini petani andalimannya langsung ya, dan juga pelaku usahanya. Produk turunannya tadi menarik sekali, ada kopi dan juga teh andaliman, luar biasa. Baik, saya kembali ke Kak Radia. Kak Radia tadi untuk panennya yang agak sulit ya, karena ini buahnya agak sensitif seperti itu ya, dan harus disimpan kembali setelah panen. Kemudian kalau untuk masa panennya ini kapan saja nih Kak Radia? Ada masa-masa tertentu nggak untuk panennya? Oh, oke. Untuk masa panennya itu dia nggak ada masa-masa tertentu. Jadi kalau misalnya dipanen hari ini, buah yang udah agak bisa dipanen gitu kan, nanti 1 bulan kemudian itu udah bisa panen lagi. Oh, cepat ya? Cepat, dia cepat. Tapi masalahnya kalau di daerah kami, apalagi di sana kan daerah pegunungan, di sana sering hujan. Jadi kalau dia hujan kita nggak bisa panen. Sementara andaliman ini kalau nggak dipanen dia udah tua, dia akan mati sendiri pokoknya. Jadi harus dipanen, mau hujan atau harganya murah, itu andaliman harus dipanen untuk perawatan pohon andaliman itu sendiri. Gitu. Karena dia akan muncul lagi buahnya. Iya, baru akan ya. muncul lagi Nggak buahnya. bisa ditunda-tunda ya, seperti itu. Oke, menarik sekali. Baik, ini kalau pohonnya Kak, dia maksimal, dia ini pohonnya seperti apa sih? Saya juga belum tahu nih ya. Pohonnya dia besar atau pohonnya kecil atau seperti apa sih Kak?
Pohonnya itu berapa? lumayan besar, ada yang sampai 2 meter dengan dahan yang banyak. Kemudian pohonnya semua dipenuhi duri daunnya. Jadi makanya petani andaliman itu sangat sulit untuk memetik andaliman itu dan harus punya tekniknya sendiri. Kalau kita yang masih baru-baru memetik andaliman itu pasti tangan kita kena duri semua gitu. Duri ya. Iya. Jadi memang butuh perjuangan ya untuk memanen andaliman ini. Iya, benar. Begitu ya. Wah, luar biasa. Jadi ini prosesnya juga agak lumayan sulit ya pemirsa ya. Selain kita harus menjaga buahnya yang sensitif ini agar tetap utuh ya, tidak hancur. Tapi proses pemanenannya juga agak lumayan ya pemirsa ya, karena ini pohonnya berduri. Kemudian memang untuk para petani ini luar biasa. Kita patut apresiasi ya pemirsa ya, untuk para petani khas dari Tanah Batak sana luar biasa untuk dapat mengumpulkan andaliman yang kualitasnya baik tentunya dari Tanah Parso. Saya Bu, dari apa, Kak? Desa Aikunsim. Saya dari Desa Aikunsim, Kecamatan Parsoburan, Kecamatan Morkot di Parsoburan. Di Parsoburan. Itu andalimannya kualitasnya nomor 1 sih. Dari luar biasa. bentuknya sama dari harumnya. Aromanya ya. Iya. Wah, jadi memang khasnya di situ. Walaupun ada banyak mungkin bisa ditanam di dataran tinggi daerah lain ya pemirsa, tapi di Parsoburan ini memang khasnya. Aromanya memang nggak kalah, nggak ada duanya lah ya, Iya Kak, benar, ya. iya benar ya Bu. Luar biasa. Iya, baik, baik. Baik. Nah, kalau tadi Bu Devi mengatakan ini untuk fokusnya untuk warga kita, warga lokal yang rindu akan kampung halaman seperti itu. Untuk pemasaran ini Bu Devi kemana nih Bu? Kita itu kirimnya ke Amerika. Wow, sudah sampai ke Amerika di ya? New York. Di Amerika itu atau tepatnya di New York itu ada perkumpulan Batak Indonesia. Nah, jadi kita kirim ke sana. Kemudian ini kita baru lagi kirim ke Oman, ada permintaan ke sana. Juga warga Indonesia yang ada di sana. Jadi makanya saya bilang ada nilai emosional di sana. Jadi ketika mereka rindu, ini loh aromanya, rasanya itu udah mereka tenang, istilahnya di kampungku ada di sini. Gitu. Iya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kita cari. Makanya kalau untuk di Sumatera Utara sendiri, di sini gampang. Kalau kita jalan, kalau kita belanja ke pasar itu andaliman pasti ada. Iya. Nah jadi mereka akan lebih, oh saya lebih suka yang fresh kan begitu ya, lebih suka yang fresh karena ya itu tadi kadang-kadang ada nilai di diri merasa yang fresh itu lebih enak, yang fresh itu lebih segar. Nah tetapi kan itu tidak dimiliki oleh teman-teman kita yang jauh di luar sana gitu. Jadi kita ambil kesempatan ini untuk menjadikan dia produk yang bisa berjalan jauh gitu. Jadi insya Allah dalam waktu dekat kita akan terus promosikan di mana ada warga-warga kita atau diaspora yang memang menggunakan andaliman atau tahu di daerahnya itu memang pengguna andaliman. Karena memang memperkenalkan andaliman ini gampang-gampang susah. Iya, apalagi kalau untuk yang baru ya Bu ya. Iya, kalau belum untuk mengenal. orang warga Sumatera Utara walaupun dia bukan suku Batak, dia udah terbiasa dengan andaliman gitu kan. Kita lebih gampang, tapi bagi orang yang nggak terbiasa, yang belum tahu, itu perlu effort yang lebih. Kita harus berusaha menjelaskan gitu bagaimana dan kita kasih tester. Jadi alhamdulillah ketika beberapa waktu lalu itu datang konsul dari Timur Leste, karena dia pencinta kopi dan mereka tahu itu andaliman. Mereka datang ke tempat saya, pas saya kasih tes itu kopi andaliman, dia merasa wah enak luar biasa sampai borong. Dan insya Allah ini untuk kegiatan di Timur Leste nanti kita diikut sertakan karena memang warga Timur Leste itu akrab dengan andaliman. Wah. Karena kan dulunya orang kita juga kan, orang Indonesia gitu. Jadi Nah, sudah pernah mengenal ya Bu iya, ya. jadi kadang-kadang kalau pelaku usaha ini juga harus pintar melihat ceruk pasar ya, mana celah yang dia bisa masuki untuk sesuatu yang berbeda gitu. Harus berani aja mencoba, harus berani aja menjawab tantangan. Kalau saya berpikir ya begitu, why not, kenapa nggak dibuat? Masalah yang sedikit yang mau, ya nanti mouth to mouth promotion ya. Orang kadang enak lo akan coba. Seperti saya lah tes kan satu orang kan, dia aduh apa rasanya andaliman nanti kebas mulutnya gini gitu. Tapi ketika udah dirasa satu orang rasa enak loh ternyata. Nah kawannya mau coba enak. Nah, dari lingkup kecil itu aja belajar bagaimana komunikasi promosi itu dalam skala kecil aja bisa.
Nah, jadi bagaimana membuat orang itu, kalau bagi saya ya, bagaimana membuat orang itu mau mencoba dulu. Iya. Nah, karena kalau dia nggak coba, rasa kita nggak bisa jelaskan, rasa itu seperti ini, seperti ini, nggak harus bisa. dicoba ya, Rasa Bu. itu adalah sesuatu yang memang harus dicoba oleh yang bersangkutan. Kita nggak bisa cerita. Jadi ketika dia udah rasa, oh iya, dia pasti bilang, ternyata nggak seperti yang diduga loh, rasanya enak. Nah, ketika dia bilang demikian, kawan yang di samping yang tadi nggak mau coba, oh iya, Jadi penasaran aku coba. juga, pengen coba. Nah, itu. Makanya saya nggak pelit kalau untuk tester. Karena ini baru mulai ya, Iya, kita iya. pemula. Tapi alhamdulillah salah satu orang dari Amerika itu udah nawarkan diri untuk jadi investor kita. Wow. Dengan syaratnya cuma satu, saya merangkul semua petani andaliman. Nah, ya. Saya rasa nggak ada petani yang nggak mau dirangkul ya, Iya, benar, apalagi Bu. kalau itu untuk menembus pasar internasional. Internasional, benar. Jadi bagaimana supaya ini berhasil? Nah, ini produk dulu saya pastikan bisa diterima Iya, gitu loh. iya. Kita lihat pasarnya dulu, ada pasarnya. Iya. Pasar juga terbuka lebar ya, Bu ya. Jadi kalau di Amerika sendiri itu komunitas Batak itu berkumpul di awal musim dingin kemarin itu, saya ditelepon, ini kami lagi ngumpul loh Ibu Devi dengan menghangatkan tubuh bersama-sama bercerita dengan hangatnya andaliman. Wow. Nah, bahkan dia bilang andaliman yang kemarin itu udah sold out gitu ya. Karena teman-teman itu tadi ada juga yang udah lama tinggal di sana, kan dia nggak pernah kebayang kalau itu bisa dijadikan minuman. Nah, jadi ketika diminum, oh iya ya, dapat rasanya, dapat harumnya. Nah, itu akan membuat mereka terus akan jadi kebiasaan. Nah, inilah yang mau saya gunakan, bagi produk itu bisa jalan, tidak akan berhenti jika produk itu menjadi sebuah kebutuhan orang. Betul. Konsumsi yang biasa bagi dia terus dilakukan sehari-hari. Betul, Kayak betul, minum betul. teh. Iya. Kayak setiap orang minum teh ya. Iya. Nah, jadi kenapa kita tidak mulai dengan teh jenis lainnya gitu. Nah, inilah yang saya tampilkan, teh andaliman dan kopi. Sekarang kan di mana-mana musim kopi ya, Ngopi, di di segala mana-mana, pojok benar. itu Betul. udah ada tempat ngopi. Nah, kenapa tidak dibuat ini kopi? Makanya saya kasih label kopi saya itu kopi rempah. Kopi rempah ya, Karena Bu, ya. isinya andaliman itu bagian dari rempah Indonesia. Betul. Nah, jadi selain ngopi ada nilai lain di sana. Nilai rempah itu kan identik dengan memberikan sesuatu yang sehat, memberikan sesuatu yang positif untuk tubuh. Iya. Nah, makanya saya kasih judulnya kopi rempah. Kopi rempah, memang benar sekali, rasanya juga terasa rempah-rempahnya dari Ya. andalimannya itu ya, Bu. Kalau untuk kopinya, tadi tehnya kan murni ya, Bu ya, Iya, 100% andaliman. Kalau kopinya ada campuran apa, Bu? Kalau untuk kopi ini, saya bermain di kopinya. Kopi itu kan ada dua jenis ya, Robusta, Arabica. Arabica, Robusta. Saya ingin mendapat pangsa pasar di keduanya ini. Pencinta Robusta dapat, pencinta Arabica pun dapat. Jadi kopi Robusta dan Arabica ini kita mix, tapi dengan persentase tertentu. Nah, jadi salah satunya itu kita buat persentasenya lebih rendah dari yang lain. Oke. Nah, ya, karena kita tahu kalau kopi Arabica itu kan akan sedikit asam ya. Nah, jadi bagaimana agar pencinta Arabica masih bisa masuk ke sini, ada asamnya sedikit, tapi tidak membuat orang yang Robusta nggak mau. Kenapa? Iya. Cita rasa asam itu tercover sama aroma dan cita rasa dari andaliman. Andalimannya. Nah, jadi orang yang suka Robusta tetap masih menyatakan ini enak gitu loh. Dan orang yang menyukai Arabica dapat gitu. Jadi itu yang kita cari. Jadi kita bermain di kopi, baru kita campurkan dengan si Andalimannya, ya ciri bubuk khasnya andalimannya. ya. Dan bubuk andaliman itu kita keringkan dengan cara yang baik, dengan hygiene dan berstandar baik ya, karena produk saya juga yang sebelumnya kita kan memang ekspor, jadi kita udah terbiasa melakukan produk itu dengan standar internasional yang bisa diterima di pasar luar. Iya. Boleh Bu diceritakan kalau untuk proses dari pembuatan kopi dan teh ini sendiri seperti apa, Bu? Kalau untuk prosesnya kita awali dengan andaliman. Nah, saya itu memilih andaliman yang tua. Yang tua ya, Bu, yang warnanya sudah mulai Yang arah warnanya tidak hijau, kecoklatan ya. tidak hijau lagi ya. Kenapa yang harus yang tua? Kita melakukan proses pengeringan. Kalau kita melakukan proses pengeringan di andaliman yang masih muda, yang masih hijau, itu kadar airnya masih tinggi. Iya. Riskan akan kerusakan. Iya, betul. Nah, karena dia melembek.
dan nanti warnanya menghitam. Nah, tetapi kalau kita ambil andaliman yang sudah tua, itu kan dia memang udah coklat kian, ya, warnanya udah coklat kian. Nah, jadi ketika kita keringkan, kita untung dengan apa? Kadar airnya yang sudah rendah. Sudah rendah. Tetapi ya ini tadi, saya harus pintar memilih jenis andaliman. Makanya saya tetap kekeh kalau menggunakan itu harus yang persoburan punya. Karena persoburan itu memiliki aroma yang kuat. Nah, jadi andaliman ini macam-macam loh. Ada yang strong, dia sangat pedas rasanya, tapi aromanya kurang sedikit bawah, nurun. Ada yang dia tidak terlalu pedas, tetapi aromanya kuat. Nah, saya memilih yang kedua. Kenapa? Pada saat kita minum, orang minum itu kan ada terikut efek bagaimana dia mencium. Nah, ketika yang diciumnya itu wangi, segar, itu keinginan untuk minum ada. Jadi kalau kita bandingkan, orang kalau minum wine, nah citawan nih, dimasukkan ke tempat kan tuh digoyang-goyang, dicium dulu tuh sebelum diminum, itu caranya. Nah, sebenarnya itu bisa kita lakukan di andaliman, itu saya kepingin begitu. Jadi aromanya itu jangan sampai rusak. Ya. Jadi aroma kita jaga sampai tidak rusak, sehingga itu membangkitkan keinginan untuk mengkonsumsinya. Nah, kita ambil yang rasa getir, pedarnya sedikit berkurang. Karena tidak semua orang suka lidahnya itu merasa terlalu getir. Jadi kita mengambil rata-rata average. Mungkin kalau yang memang orang suku Batak udah terbiasa dengan benar-benar pedas, dia suka andaliman yang strong. Tapi ingat, ini kan kita ingin sebarkan ke orang-orang lain juga. Betul. Dan kadang-kadang warga kita Batak juga udah lama nggak konsumsi itu, ya kan? Udah terbiasa dengan cita rasa luar negeri, apalagi di luar negeri itu. Nah, jadi kita masih mengambil andaliman yang versi tidak terlalu pedas, tetapi yang aroma wanginya sangat tinggi. Wah, luar biasa. Tentunya memang sangat yang rindu akan tanah Batak ya, kampung halamannya ini terobati deh pokoknya dengan teh dan juga kopi dari andaliman ya. Baik pemirsa, kami masih akan kembali, untuk itu tetap bersama kami ya di Ayo Bertani. Semua bisa, yuk ayo bertani. Terima kasih pemirsa masih setia menyaksikan Ayo Bertani. Ya, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai andaliman, kami ingin menginformasikan baru saja kami mendapatkan kabar duka dari Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Bapak Baskami Ginting, yang baru saja meninggal dunia. Kami segenap keluarga besar TVRI Sumatera Utara mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Berikut ini kita lihat tayangannya. Baik pemirsa, kita berdoa bersama semoga almarhum ditempatkan di sisi terbaiknya dan diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali ya perbincangan kita mengenai andaliman ini, karena ini memang produk yang harus dan perlu kita sosialisasikan ya Bu Devi dan juga Kak Radia, karena ini memang khas dari Indonesia dan tanah Batak yang perlu diketahui oleh seluruh warga dunia bahkan ya, karena memang warga Batak sendiri banyak yang merantau bahkan sampai di luar negeri ya, sampai di Amerika Serikat ada perkumpulan dari suku-suku Batak yang memang jarang lah ya mungkin pulang ke tanah Batak, yang memang sangat rindu akan andaliman ini sendiri karena memang biasanya dikonsumsi sehari-hari di kampung halaman dan sekarang bisa dinikmati melalui minuman teh dan juga kopi andaliman. Menarik sekali. Baik, saya kembali ke Kak Radia. Kak Radia, sebenarnya kalau untuk andaliman ini plus minusnya apa sih Kak kalau untuk dibudidayakan? Kak Radia kan sudah berpengalaman ini ya kalau untuk berbudidaya tanaman andaliman.
plus minusnya apa begitu Kak yang selama ini dirasakan dari pengalamannya? Untuk plus minusnya, saya rasa minusnya hampir nggak ada ya. Minusnya hampir nggak ada Minusnya ya. hampir nggak ada, karena ini kalau di kampung kami di Aikunsim itu disebut ini tanaman berkat. Karena ini kan pemeliharaannya tadi itu nggak terlalu sulit. Begitu dipetik, diantar ke yang mengumpulkan andaliman atau toki andaliman disebut di sana, ini langsung jadi uang gitu. Jadi minusnya hampir nggak ada ya. Paling minusnya itu ya kalau dia ini nggak bisa bertahan lama. Kalau misalnya di kampung ini dipetik sore, pagi udah harus langsung dikirim ya. Kalau enggak dia bakalan rusak. Dan kalau harganya sedang di bawah, karena harga andaliman itu nggak sama setiap Naik turun bulan. ya, Kak, Naik ya? turun dia. Jadi kalau harganya sangat di bawah itu petani andalimannya kasihan ya. Motifnya udah berduri-duri, harga jualnya sangat turun dia kalau pas diturun-turunnya itu gitu. Itu aja minusnya, yang lain nggak ada. Kalau sekarang berapa Kak harga? Ini kan fluktuatif nih ya, naik turun harga Iya, jualnya. iya, Kalau benar. sekarang lagi naik atau lagi turun Kak? Nah sekarang lagi di turun, tapi belum terlalu turun ya. Iya, Bulan iya, 3 itu paling turun nanti. Sekarang udah turun, tapi bulan 3 lebih turun lagi. Itu apa yang mempengaruhi biasanya Kak? Nah, yang paling mempengaruhi mungkin ini ya, karena ini kebanyakan dipakai untuk bumbu bata ya kan. Nah, bata itu kalau pesta kebanyakan pakai ini. Nah, untuk bulan-bulan sekarang mungkin orang Bata banyak yang nggak pesta Iya, gitu ya iya, kan, iya, karena nggak ada libur sekolah juga. Nah, itu yang mempengaruhi. Nah, nanti pas saat libur sekolah atau menjelang hari-hari besar orang-orang Batak, nah ini akan naik melonjak sangat jauh. Gitu, bisa sampai harga 300-an per kilo. Wah, cukup tinggi ya Kak ya? Iya, itu di bulan November sampai Desember dan sampai Desember. Januari sampai pertengahan. Akhir tahun dan awal tahun ya Kak ya? Ya, benar. Nah, di situ harganya naik turun dia. Jadi tergantung permintaan begitu ya Kak Iya, ya? benar, Kalau tergantung permintaan. banyak otomatis akan naik. Ini Iya. permintaan juga seiring dari kebudayaan dari suku Batak sendiri ya. Apakah itu dari pesta-pesta yang memang banyak menggunakan andaliman ini sebagai bumbu masakannya seperti itu. Jadi sebanyaknya permintaan akan menaikkan harga jual dari andaliman itu sendiri. Lalu kalau untuk di produk turunannya ini Bu Devi, ini mempengaruhi harganya produk Ibu nggak? Karena kalau kopi sama teh ini stuck nggak sih Bu harganya? Seperti apa yang menyiasatinya Bu Devi? Nah ini kalau di saya itu kita sistemnya nabung. Oh nabung. Seperti apa tuh Bu? Nabung, misalnya di saat harga andaliman itu turun, itu kita beli banyak. Nah, Kita beli banyak. Karena pada saat nanti harganya terlalu tinggi, itu contoh di Desember kemarin itu di 300.000 sekilo, itu saya stop beli. Karena nggak akan mungkin masuk ke harga jual barang. Iya. Nggak masuk. Jadi kita ya alternatifnya begitu, bagaimana agar kita punya cukup stok. Nah, di saat harga murah itu kita beli Belanja sebanyak-banyak. ya. Nah, seperti itu ada di tayangan itu kita Nah, proses ini dia. pengeringan, kita pilih yang udah kering pun kita pilih. Nah jadi agar tertutup nanti kosnya itu ya demikian kita nimbun barang gitu. Nimbun di saat harganya Alangkah turun ya baiknya Bu. ketika memang kita udah punya kumpulan petani yang kita bisa bina, nah mungkin ini kita bisa membuat harga akan sedikit lebih stabil mungkin. Iya, Jadi iya, mungkin kita bisa beli harga tidak terlalu tinggi di saat sangat tinggi, tetapi kita bisa membeli harga lebih tinggi di saat harga sangat-sangat murah. Iya. Nah, jadi sebenarnya dibutuhkan sinergitas antara orang-orang seperti saya dengan petani Para andaliman gitu. betul. Wah, ini juga prosesnya sangat baik ya Bu Iya. ya. Standarnya juga standar internasional ya, Benar, bisa dikatakan kita ya Bu jaga ya. itu Betul, sekali. betul. Nah, kalau kita sembarangan memproduksi satu produk ya nanti ya nilainya itu kan memang akan turun. Jadi bagaimana kita mengemasnya dengan cara baik, mengeringkannya dengan cara baik gitu. Kita tidak jemur, jadi kita oven, kita punya di oven oven. jumbo. Jadi nah pada saat andaliman mulai harganya agak-agak turun, nah itu kita beli, kita ngeringkan, maka kita sediakan Oven yang jumbo itu ya. Nah kemudian setelah kering itu kita simpan di kantong-kantong aluminium itu yang besar. Nah kita simpan, jadi itu akan kita gunakan. Jadi ketika ada pesanan tinggi, kita ada ready stock gitu. Tapi ketika nanti harga di pasar tinggi, nah kita tetap ada stok yang kita beli dengan harga yang masuk akal itu tadi yang bagus,
sehingga produk ini kita bisa jaga harganya. Nah, karena kita kalau nanti satu produk bulan ini begini harganya, bulan depan harganya beda, orang akan lari. Ini apa kok harganya bertukar-tukar. Nah, jadi kita ambil average price-nya, harga di rata-ratanya itu yang kita ambil, itulah kita jadikan untuk nilai jual ini. Jadi alhamdulillah ketika harga andaliman 300.000 pun harga teh andaliman saya dan teh kopi andaliman saya juga tidak berubah Tetap gitu. ya Bu ya, stabil ya. Jadi semuanya berjalan dengan baik. Wah, luar biasa sekali. Kalau boleh tahu harganya berapa nih Bu? Kalau yang kopi ada yang cup ya Bu ya, kemudian ada juga yang bubuk ya Bu ya? Iya, bukan bubuk Apa sebenarnya. tuh, Kalau yang di kemasan kotak itu? cup itu yang ready to drink. Oh, tinggal seduh ya Bu? Ya, jadi kita udah pakai kemasan drip. Jadi kita tinggal sobek, sangkutkan, kita siram air panas. Nah, jadi di dalam itu kita tinggal nikmati aja. Jadi ada saringannya kan. Nah, kemudian kita tinggal tutup, kasih pipet, minum. Jadi ini memang anak muda banget. Jadi dia kantongi di kantor dimanapun, kalau ada air panas ya tinggal seduh. Nah, kalau di kemasan kotak itu kemasan saset. Nah, kalau di kemasan saset itu satu kotak itu ada 5 saset. Oh, yang kecil ya Bu? Iya, jadi itu untuk jarak jauh. Kalau kita ngirim jarak jauh dengan kemasan cup, kita memakan ruang yang banyak. Betul. Iya. Jadi kalau untuk jarak jauh kita mengirim dalam bentuk yang kemasan saset. Nah, tapi kemasannya walaupun yang di cup dan di kotak sama-sama drip. Hanya saja kita mengemaskannya pakai saset, kalau yang ini dimasukkan ke dalam cup. Nah, jadi kalau untuk saat ini kita masih promo, yang cup itu kita jual di harga promo di 15.000 satu cup. Wah, cukup terjangkau Cukup ya. terjangkau, itu harga promo. Jadi promo kita sampai di bulan 2 ini akhir. Nah, setelah itu harganya akan sedikit naik aja. Nah, kalau yang untuk di kotak itu per 5 saset itu kita jual di harga 70.000. Oke, per 5 saset. Kalau kotak besar ini isinya apa nih Bu? Kopi? Kotak besar itu isinya kopi. Kopi andaliman tapi dalam bentuk saset yang dibungkus satu-satu. Banyak, kalau yang kotak besar isinya berapa Bu? 5 saset Oh, 5 isinya. juga. Nah, kalau yang di cup kan satu saset, satu aja. Satu ini kan ada kotak yang besar, ada kotak yang Nah, kecil. kalau di kotak yang kecil itu teh andaliman. Oh, tehnya. Teh andaliman itu kita letakkan ke dalam kantung teh. Di kantong Nah, teh jadi ya, satu Bu? kotak itu ada 12 kantong. Oh, banyak. Nah, itu di harga 40.000. Iya. Jadi bisa 12 kali minum. Betul. Bahkan untuk beberapa orang dia bisa meminumnya itu di satu saset itu bisa 2 kali. Betul. Nah, karena dia cukup banyak kan, jadi dia bisa berkali-kali. Bisa beberapa Nah, kali. kalau orang-orang yang suka untuk bikin infus water, ya tinggal cemplungkan aja ke dalam air yang 1 liter gitu kan. Nah, itu dia akan minum air yang aromanya segar. Betul. Iya. Wah, menarik sekali ya. Dijadikan sebagai buah tangan, oleh-oleh juga cocok sekali ya Bu ya. Cocok sekali ya untuk souvenir kita. Harapan kita itu karena ini memang tanaman endemiknya Sumatera Utara, adanya di Sumatera Utara. Pengennya saya itu ya ini akan menjadi ikonnya Sumatera Utara gitu loh. Betul. Jadi mungkin ada bisa souvenir khasnya Sumatera Utara. Kalau di Medan di mana bisa dapat ini Bu? Untuk saat ini kita belum letaknya itu di Plut. Di Float. Plutnya itu ada pusat untuk oleh-olehnya Sumatera Utara yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Yang PRSU ya. Di sana kan ada ya tempat pajangan produk-produk UMKM, di situ ada produk kita. Oh gitu. Wah, menarik sekali ya. Kemudian satu lagi di hotel Di Grand Mercure. Jadi kalau pergi ke hotel Grand Mercure bisa mau minum teh andaliman, kopi andaliman ada di sana. Dan ini dia sudah berjajar dengan buah tangan oleh-oleh khas Sumatera Utara ya. Benar. Kenapa saya targetnya ke hotel? Di hotel itu kan banyak tamu dalam dan luar negeri, petinggi juga datang. Jadi ketika di display di sana kan ini khasnya Sumatera Utara, kita ingin nangkap yaitu pasar-pasar yang khas itu tadi. Wah, baik sekali strategi marketingnya, ini luar biasa Ibu Devi. Baik, kalau dari Kak Radia sendiri harapan kedepannya apa ini Kak untuk andaliman, kemudian untuk para petani andaliman di kampung halamannya sendiri seperti apa Kak Radia?
Untuk harapannya itu untuk petani andaliman terkhusus di kampung kami tetap semangat ya, walaupun bulan ini harganya sedang rendah, Turun. tetap semangat. Ada ibu ini, mudah-mudahan semakin banyak seperti ibu ini yang bisa menampung pas harga murah. Ya kan, nggak ada pesta tapi ada pengusaha-pengusaha yang menampung harga pas harga murah. Tetap ada pasarnya ya, Ada Kak, ya? pasarnya gitu. Terus untuk kuliner-kuliner yang lain juga semakin memakai bahan andaliman untuk bumbu-bumbu mereka, hingga orang-orang di luar sana yang bukan Batak aja ya kan boleh menikmati rasa andaliman ini sendiri. Itu Iya, harapannya. baik, terima kasih Kak Radia. Dari Bu Devi seperti apa harapannya ini untuk produknya, kemudian untuk keberlangsungan petani di tanah Batak sana seperti apa Bu Devi? Yang jelas kita kepingin petani itu sejahtera. Kita ingin petani itu pendapatannya jangan terlalu berfluktuatif. Pada saat ada, pada saat nggak ada nyungsep, kasihan. Jadi kita kepengen lebih bisalah mereka standar standar hidupnya lebih stabil. Nah jadi makanya kami hadir untuk bagaimana nih di saat harga murah tetap ada yang menampung dalam bentuk produk kita jadikan itu. Tentu juga saya harapkan nantinya kita orang Sumatera Utara, generasi muda kita, ayo kita sama-sama promosikan kearifan lokal kita gitu loh. Ini punya kita loh, tidak ada di mana-mana loh. Mari kita promosikan gitu. Nah, gunanya apa? Agar ya itu tadi terbantu petani-petani yang memang hanya ini pegangan yang nggak lain. Karena petani andaliman itu nggak pegangan lain lagi. Memang itulah kerjanya. Jadi kalau andaliman itu nyungsep, kita kan bayangkan kasihan mereka kan. Nah, mari kita sama-sama promosikan sesuatu yang baik ini, karena memang ini suatu yang baik, kearifan lokal yang baik, bukan yang biasa-biasa ya. Nah, mari kita jadikan sesuatu yang lebih berharga, lebih dikenal masyarakat luas, insya Allah dikenal di seluruh Indonesia, bahkan di dunia internasional, sehingga petani kita pun insya Allah hidup sejahtera. Iya, amin. Wah, ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan akan ada lagi seperti harapan dari Kak Radia tadi. Mudah-mudahan akan ada lagi pelaku usaha, pengusaha di luar sana yang juga melirik andaliman di Tanah Parsoburan ya untuk dijadikan ladang bisnisnya begitu ya. Dan juga tentunya ini beri impact kepada para petani yang mudah-mudahan hidupnya menjadi lebih sejahtera. Seperti itu ya pemirsa. Terima kasih atas kehadirannya Kak Radia. Sukses selalu ya. Mudah-mudahan andaliman ini semakin dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia dan juga dunia begitu ya pemirsa ya. Bu Devi juga terima kasih, sukses selalu untuk bisnisnya. Yang kita ketahui Bu Devi ini bukan hanya ini bisnisnya pemirsa ya, banyak sekali bisnis-bisnis yang lainnya yang luar biasa juga, dan tentunya mengangkat kearifan lokal. Kita juga bersama-sama bantu mempromosikan ya untuk kearifan lokal kita khususnya di Sumatera Utara yang memang sangat luar biasa sekali, kaya akan sumber daya alamnya ya pemirsa ya. Baik, terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Ayo Bertani kali ini. Saya Kori dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum, selamat sore, sampai jumpa.